Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan banyak kesempatan berbuat kebaikan. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Saudaraku yang seiman, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi segala perbuatan yang lalu, menimbang-nimbang dengan perbuatan kita, apakah dibarengi dengan akhlak. Kemuliaan akhlak adalah sifat para nabi, para rasul, para wali, dan orang-orang soleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sebagai insan yang berakhlak agung dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dalam hadisnya Nabi menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di akhirat. Aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik, semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan Rasul-Nya. Kedua, bersabar atas perlakuan buruk orang lain terhadap kita. Ketiga, menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di sekitar kita. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasud, dan saling dengki. Akhlak yang mulia juga ditunjukkan oleh salah seorang cucu Nabi Muhammad, yaitu Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami putri Nabi Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau berjuluk As-Sajjad Zainul Abidin. Suatu ketika beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang budak perempuannya. Sang budak memegang teko yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit untuk diambil Imam Zainul Abidin dan dibasuhkan ke anggota-anggota wudu. Tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman sang budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainul Abidin. Seketika itu kepala beliau terluka dan mengucurkan darah. Budak perempuan itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak berkata, "Wahai tuanku, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah." Sang imam berkata, "Aku telah menahan amarahku." Setelahnya, budak tersebut melanjutkan perkataannya, "Orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain." Imam Zainul Abidin berkata, "Aku telah memaafkanmu, silahkan pergi, engkau sekarang aku merdekakan karena Allah Ta'ala." Begitulah orang-orang solih menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, dengan bersabar dan menahan diri dari api amarah, mengedepankan akhlaknya walaupun keadaan yang dialami Imam Zainul Abidin merugikan dirinya, tanpa meminta pertanggungjawaban kepada budak perempuannya. Lebih-lebih budak tersebut beliau merdekakan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilahkan memilih bidadari mana yang ia kehendaki." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu, ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan setan. Oleh karena itulah seseorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajatnya oleh Rasulullah dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan sholat-sholat malam dan berpuasa penuh sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, "Sungguh dengan kemuliaan akhlak seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan dan mendirikan sholat malam sepanjang tahun." Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan Nabi juga menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman dalam sabdanya, "Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya." Hadis riwayat At-Tirmizi.
Saudaraku yang seiman, sebagai seorang muslim, tentulah ridho Allah dan Rasul-Nya adalah tujuan kita, menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Manusia termasuk makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Menjalin hubungan baik dengan sesama termasuk dari akhlak yang mulia. Sesuatu yang kita tuai pasti kita akan memanennya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan pada surat Al-Isra ayat 7, jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana masukinya seketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Semua yang kita perbuat, entah kebaikan ataupun keburukan, pasti selalu kembali ke diri kita sendiri, walaupun perbuatan itu dibalas oleh orang lain. Tanpa kita sadari, perbuatan yang selalu kita lakukan dan merasa hanya diri kita lah yang tahu. Di situ Allah menyaksikan dan malaikatnya mencatat perbuatannya. Kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita menerapkan di dalam hidup kita yang demikian itu, secara sengaja kita tidak berakhlak kepada Allah. Setelah kita mengetahui hal ini, semoga kita dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari, meneladani sifat anak cucu Nabi yang berakhlak luhur, yang terkenal di zamannya dengan sebutan Imam Ali Zainal Abidin. Dengan akhlak yang luhur kita gapai ridhonya dan ridho Rasulnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.